Saudara-saudara, Sang Buddha mempunyai cara atau teknik yang agak lain. Bukannya saya membandingkan, tetapi kalau secara sepintas saya berusaha untuk membuat supaya menjadi lebih jelas ya, membuat atau memadankan dengan sistem-sistem atau teknik-teknik yang lain. Saudara-saudara, apa yang saya maksudkan, saya ingin menggambarkan begini. Sang Buddha mengajak kita untuk melihat bahwa kehidupan ini sebagai satu sistem kosmik, sebagai satu proses yang berjalan dengan aturan-aturan tertentu. Oleh karena itu, saudara, Sang Buddha mempunyai kepentingan bagaimana kita ini bisa memahami kehidupan yang mempunyai proses dengan aturan-aturan tertentu itu. Nah, kalau ini sulit, saya akan membuat contoh. Kalau saya boleh mengumpamakan, seperti kita menghadapi kehidupan ini seperti kita menghadapi komputer. Komputer itu adalah sesuatu yang mempunyai sistem tertentu untuk bisa bersekutu dengan baik, untuk bisa dengan kalimat yang kasar memanfaatkan komputer itu maksimal. Kita diajak untuk memahami hukum-hukum komputer tersebut. Oleh karena komputer itu satu sistem yang sudah baku, sesuatu yang mempunyai tatanan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi seandainya saudara tidak pernah kursus, kemudian berhadapan dengan komputer, saudara tidak bisa menggunakan sistem saudara sendiri. Seperti mau mengetik itu, mengetik manual itu tidak metu. Tidak metu hasilnya. Nah, untuk bisa menangani, bisa bersahabat, bisa harmoni, bisa memetik manfaat semaksimal mungkin, saudara harus memahami sistem komputer itu. Harus. Tidak ada pilihan lain. Kalau saudara mempunyai komputer tetapi tidak memahami sistemnya, mungkin lebih baik saudara mempunyai periuk, mempunyai kendi mungkin. Saudara mengerti bagaimana periuk digunakan, bagaimana kendi digunakan. Tapi kalau punya komputer tidak memahami sistemnya, apa gunanya? Saudara tidak bisa mengketik ya, menggunakan komputer untuk mengketik seperti mengetik manual itu. Meskipun keyboardnya itu kan seperti touch-nya mesin ketik. Tapi tidak bisa diperlakukan begitu. Saudara-saudara, apalagi kalau komputer itu kemudian rewel. Kalau saudara tidak mempunyai pengetahuan yang cukup lengkap, saudara tidak bisa menangani kerewelan itu. Dan tidak mudah. Bagi saudara-saudara yang mungkin pengetahuan saudara tidak cukup,
akan melihat komputer itu sebagai sesuatu yang sangat complicated, yang kompleks sekali. Apalagi kalau sudah rewel. Mungkin kalau mesin ketik saudara bisa membongkar. Bongkarnya dititeni, nanti mengembalikannya tidak salah. Tapi komputer akan menjadi sangat berbeda. Saudara-saudara, kehidupan ini seperti komputer itu. Dan lebih complicated lagi. Ya memang komputer itu sesuatu yang canggih. Saya pernah diberitahu oleh seseorang, Bante, canggih itu sesungguhnya sinonimnya ruwet. Canggih itu artinya ruwet. Saya pernah seminar di Trisakti. Itu overhead proyektornya itu bisa turun sendiri. Ya, kemudian layarnya buka sendiri. Sekaligus bisa merekam, sekaligus bisa ambil foto. Pendeknya berapa fungsi itu dikerjakan oleh satu alat itu. Nah itu saudara, kalau rusak kan susah. Wah, alat ini canggih sekali ya. Canggih itu sinonim atau alias ruwet. Tapi ada orang yang mengatakan, oh bukan Bante. Canggih itu artinya dirancang kanggo wong sugih. Karena yang canggih itu mesti mahal, saudara. Kalau ndak wong sugih ndak bisa beli. Oh, begitu ya. Saudara-saudara, saya akan kembali kepada persoalan. Itulah kehidupan. Seperti kita menghadapi seonggok alat yang sekarang kita semua kenal, yang disebut sebagai komputer. Kalau saudara hanya mengerti WS, terus terang saya mau ngaku, saya hanya tahu WS, saudara. Lebih tidak bisa. Apa Lotus, apa bikin lajur, apalagi bikin program, tidak bisa. Komputer itu tidak lebih seperti mesin ketik yang aneh, begitu saja. Kalau salah tidak usah di tip X, tidak usah dikerok dengan silet. Zaman dulu tidak ada tip X itu, kalau ngetik salah dikerok itu dengan silet. Kalau salah kemudian hanya diselip-selipkan dan kemudian dihapus dan rapi sendiri dan bisa merekam. Dan kalau ingin mencetak berapa kali tinggal memanggil, hanya begitu. Jadi mesin ketik yang agak aneh. Saya tidak bisa yang lain. Orang mengatakan, apa gunanya kalau begitu? Tidak bisa memberikan fungsi maksimal. Sama seperti kehidupan ini, saudara. Kalau saudara tidak memahami kehidupan ini dengan baik, saudara tidak bisa memperoleh manfaat maksimal dalam kehidupan ini. Untuk komputer, saya hanya mengerti WS, saudara. Terus terang. Tapi untuk kehidupan nanti dulu. Saya mungkin mengerti lebih banyak dari saudara. Saudara-saudara, apalagi kalau kehidupan ini mengalami atau suatu ketika menjadi rewel. Dan saudara tidak menguasai sistem kehidupan ini, itu lebih memusingkan lagi. Mengapa saya katakan sebagai satu sistem? Sebab agama Buddha tidak mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini tergantung pada makhluk atau pada kekuatan yang mengatur kita sepenuh-penuhnya, mempunyai kedaulatan sepenuh-penuhnya, dan itu menjadi rahasia. Itulah yang saya katakan amat berbeda. Mungkin ada sistem begitu. Kehidupan kita ini adalah sudah dirancang, dan rancangan itu adalah rahasia, misteri.
Tetapi apa yang kita jalani ini sesuai dengan rancangan itu. Sedangkan cara Sang Buddha menjelaskan kehidupan ini amat berbeda. Kehidupan ini satu sistem yang baku, yang pasti, dan adalah menjadi kewajiban kita yang berada di sistem itu untuk mengerti sistem itu. Sehingga kita tidak mempunyai sikap yang akan menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak perlu. Kalau tidak menimbulkan sikap, kalau tidak membuat sikap yang menimbulkan persoalan yang tidak perlu, masih mending, saudara, masih mending. Tetapi kehidupan ini menjadi tidak bermanfaat. Saya baru pulang dari Bogor. Wah, di Bogor lebih sepi lagi dari di Mendut, saudara. Tidak ada koran masuk, tidak ada telepon, dan tempatnya itu di dekat taposnya Pak Harto. Jadi kalau terus itu katanya ke tapos, ini belok ke kanan. Di tempat Bante Subala tinggal. Ada beberapa umat, beberapa hari datang membawa saya melihat-lihat macam-macam. Kita berbicara dhamma dalam perjalanan kalau ada waktu luang. Umat ini mengatakan memang Bante. Kalau kita tidak mengerti dhamma, tidak mengerti sistem kehidupan ini, sekedar hidup, itu memang tidak ada gunanya. Mungkin yang masih muda-muda itu tidak terasa. Waktu saya masih muda juga tidak berpikir seperti ini. Setelah sekarang saya ini sudah 60 lebih. Dia seorang guru kimia. Saya baru merasa tidak banyak yang saya lakukan dalam hidup ini. Kok saya mengerti dhamma baru sudah mendekati tua. Lalu dia punya peribahasa, saudara. Wah, peribahasanya ini kasar. Tetapi kalau saudara mendengar itu tidak akan lupa. Kalau orang tidak mengerti dhamma, Bante, ini bahasanya orang tua. Peribahasanya ini bahasa Perancis. Apa? Dia mengatakan, kalau orang tidak mengerti dhamma, Bante, dia mengatakan bahasa Perancisnya keluar. Orang itu hanya teit cia. Itu Perancisnya itu. Tenji gun. Tesa pangsai. Tesi bongpai. Itu kalau orang tidak mengerti dhamma. Ngerti saudara artinya ya? Kalau dia tidak membuat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan, ya, kalau dia tidak membuat tindakan-tindakan yang ngawur, masih mending. Tetapi tidak bermanfaat. Jurus pertama, cia, makan. Jurus kedua, tidur. Jadi paling nikmat itu kalau makan, apalagi kesukaannya, wah. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, pangsai, berak. Yang keempat, bongpai, kuburan. Hanya begitu, saudara. Hanya begitu. Nah, coba saudara ingat-ingat. Jangan sampai saudara punya rumus begitu. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus belajar tentang kehidupan ini dan untuk kehidupan ini. Kalau saya berbicara kehidupan, saya tidak bermaksud berbicara ilmu tua untuk yang masih muda ini. Karena biasanya bicara kehidupan itu kan yang senang spiritual, senang kebatinan.
Bukan, saudara. Kehidupan itu masalah semua orang. Beberapa hari yang lalu saya memberikan dhamma kelas di Solo. Bertemu dengan seorang dari Tulungagung yang pernah mendengarkan khotbah saya kurang lebih 12 tahun yang lalu. Pada waktu ada perayaan Waisak di gedung olahraganya TITD Tulungagung. Saya masih ingat. Dia cerita, saudara. Aduh, Bante. Seminggu ini Tulungagung menjadi heboh. Kenapa? Tidak mengira, Bante, orang itu baik. Kita tidak mengira, tidak menduga dia kok sampai hati melakukan tindakan seperti itu. Dia seorang pemimpin organisasi. Nah, tentunya saya tidak akan menyebutkan nama organisasi itu dan namanya dia. Sekarang ini dia kabur dengan membawa uangnya masyarakat 30 miliar. Termasuk organisasi keagamaan yang dia pimpin itu terkena 40 juta. Dan hampir semua orang di Tulungagung kena. Ada yang 5 juta, ada yang 20 juta, ada yang 3 juta. Kami semua tidak menduga. Dia sampai dalam bahasa daerah, kok bisa-bisa nih berbuat begitu. Saya tanya sekarang di mana? Sekarang mungkin di Amerika, Bante. Saudara, berapa lama dia bisa tinggal di Amerika? Kalau dia tidak punya green card, penduduk, dia tidak bisa tinggal lama. Dia pindah ke negara lain. Berapa lama dia tinggal di negara lain? Apakah hidup seperti itu bahagia? Dia membuat penderitaan banyak orang dan dia sendiri membuat penderitaan. Sekarang dia cukup gelisah, cukup menderita, cukup tersiksa. Lalu kemudian timbul spontan dalam pikiran saya, saudara. Nah, kalau seperti itu, siapa yang membuat penderitaan, saudara? Siapa? Kan dia sendiri toh. Kalau bukan dia, siapa? Apa Tuhan? Apa dewa? Kan dia sendiri. Tidak ada jawaban yang lain. Jawaban yang paling jitu adalah dia sendiri. Memang, saudara, seperti beberapa kebaktian yang saya ceramah di tempat ini, dunia sekarang ini ditandai dengan kekayaan dan kepandaian. Itu yang menjadi obsesi semua orang. Dan semua orang secara tidak sadar terobsesi pada dua hal ini. Kalau bisa ya sugih dan pinter. Kalau tidak bisa dua ya salah satu, pinter atau sugih. Sudah miskin bodoh. Iya. Itu seperti terbuang dalam kehidupan sekarang. Saudara, memang materi dan kepandaian, materi dan intelektualitas bukan sesuatu yang jelek. Tetapi, kalau saudara hanya bertujuan untuk itu, ya mungkin saudara bisa sukses. Punya kepandaian, materinya cukup, pedagang besar, usahawan besar, gesitnya, cekatan. Tetapi saudara, kalau kepandaian dan juga kekayaan ini saudara dapatkan dengan kegesitan, dengan persaingan yang begitu hebat dan saudara berhasil, karena saudara menganggap dua-duanya itu adalah ukuran kebahagiaan, memang berhasil.
Tetapi ada sesuatu yang hilang dari saudara. Apa yang hilang, saudara? Yang hilang adalah ketentraman hidup. Kalau saudara berjuang mati-matian, sabet kanan, sabet kiri, memang materinya akan sukses. Tetapi kehidupan seperti itu tidak memberikan ketentraman. Ada pertanyaan yang sederhana. Orang ini mengerti Dhamma dan cukup intelektual. Suatu ketika temannya bertanya begini, ikut agama itu buat apa toh? Orang-orang yang ikut agama juga begitu-begitu saja, nggak maju, nggak bahagia. Mereka-mereka yang nggak mau peduli dengan agama, maju, bahagia, buat apa? Beragama, sembahyang itu buat apa itu? Nah, saudara, umat ini tanya pada saya, bagaimana Bante caranya menjawab yang gampang? Karena dia bukan sekolahan yang cukup tinggi. Dia tidak begitu baik cara berpikirnya. Jawaban yang filosofis mungkin susah untuk menangkap. Dia mengatakan beragama itu untuk apa? Banyak orang yang bertekun beragama yang nggak maju, nggak bahagia. Yang masa peduli dengan agama, acuh tak acuh, maju bahagia. Bagaimana kita menjawab cemoohan yang seperti itu? Dengan bahasa yang gampang. Kalau saya diminta menjawab, saya akan menjawab, saudara, dengan bahasa daerah. Loh, bahagia itu kan sawang sinawang. Saudara tahu artinya? Bahagia itu kan kelihatan. Artinya, sawang sinawang itu bahasa Indonesia susah ini, sawang sinawang. Apa ya? Iya, bahagia itu kan saling melihat toh. Dia yang berhasil, dia yang kecukupan. Apakah dia mesti bahagia? Saudara tahu persis kalau dia bahagia? Belum tentu. Apa yang hidupnya itu sedang-sedang tidak bahagia? Saudara melihat, wah, dia hanya begitu-begitu saja. Apakah dia tidak bahagia? Wah, kalau dia sih berhasil, wah, hidupnya bahagia. Apa mesti dia bahagia? Itu kan sawang sinawang. Saling melihat dan menafsirkan saja. Banyak orang sukses yang datang pada saya. Dan dia tidak cerita kesuksesannya. Dia cerita persoalannya. Meskipun sukses, dia belum merasa sudah mencapai puncak. Belum merasa. Ini masih belum puncak. Lah kapan puncaknya? Nggak tahu. Embuh kapan. Apakah kalau orang tekun beragama tidak sukses, saudara? Nah, untuk orang yang bertanya seperti ini, saya tidak banyak teori. Saya akan memberikan contoh saja. Semua itu kalah dengan bukti. Apakah orang beragama tekun tidak sukses? Siapa bilang? Tekun beragama, sukses dia. Coba lihat Wihara Mendut, sukses tidak? Saya tekun beragama, sungguh-sungguh malah tidak mikir yang lain, yang mikir agama. Terus bisa bangun tidak sampai 2 tahun. Apakah itu tidak sukses? Saudara, kemarin ada seorang ibu cerita pada saya. Bante, ya anak saya ini sudah jadi samanera, sekarang masih di Malang. Saudara tentu kenal itu. Ya saya ya sudah rela Bante. Iya tante, kenapa tidak direlakan? Bahagia dalam keagamaan dan bahagia di duniawi kan sama saja. Iya Bante, daripada dia
sedih, diem di rumah. Lebih baik dia jadi samanera. Dia bilang, sampai saya umur 35 tahun tak enteni saja. Izinnya itu saya tunggu saja. Ya saya jadi kalah gitu. Tetapi Bante, family saya ini, saya sedih. Kenapa, Tante? Mencela, gak bisa mendidik. Anaknya yang paling besar biarkan jadi biku. Materi ya punya, kikir gak mau kasih modal, macam-macam. Mungkin, saudara, orang itu berpikir kalau tidak mengerti dhamma, menjadi biku itu seperti menjadi penjaga kelenteng, byukong. Bantu orang sembahyang, nyumetken dupa. Lalu kalau ada yang minta jamsi, nanti dapat persen. Yeah. Makanya sisa-sisa sembahyang itu mungkin begitu. Karena itu tercela sekali. Wah, tercela sekali kalau anak saya menjadi biku seperti itu. Sampai Bante, ibu itu, tante itu mengatakan begitu. Sampai Bante, ada family saya mengatakan, kalau saya punya anak, lebih baik jadi bajingan daripada jadi biku. Saya mengatakan, seumur-umur 20 tahun saya pakai jubah kuning, saya diperbandingkan lebih jelek dari bajingan. Lebih baik jadi bajingan daripada jadi biku. Wah. Saudara-saudara, cerita-cerita itu memang cerita-cerita ringan. Tetapi kita melihat bahwa kalau orang itu sangat sempit pengetahuannya, dia mempunyai pandangan hanya materi. Dan sekarang ini intelektual. Pokoknya pandai dan kaya. Tidak mempunyai itu jangan harap bahagia. Tetapi yang mempunyai itu belum tentu juga bahagia. Ada keluarga umat Hindu. Suaminya dosen di UNS di Solo. Istrinya dokter Anda. Mengajar PMP di SMA Negeri 1. Anaknya yang paling besar kedokteran umum. Yang kedua, sudah praktek. Anaknya yang terbesar lulus IKIP, lulus D3, sudah keluarga. Yang paling kecil di IKIP. Mereka sendiri berpikir dalam keluarga ini. Kami ini kan, iya, boleh dikatakan bekerja di dunia ilmu. Tetapi sebaiknya kita ini ya jangan hanya intelektual saja. Kita juga harus mengembangkan batin kita, mental kita. Lalu mereka tertarik pada meditasi. Cari ke sana kemari, ke sana kemari. Akhirnya oleh ketua Parisade Hindu Dharma Solo, Walubinya Hindu, dinasihatkan. Kalau kamu mau meditasi, pergi saja ke Mendut, belajar di sana. Saudara-saudara, tidak banyak mereka-mereka yang mempunyai pandangan seperti itu. Saudara, saya ingin menyampaikan satu perumpamaan yang sederhana dan cukup jelas. Sebelum saya masuk ke apa yang harus kita ketahui tentang kehidupan ini sebagai satu sistem. Bante Sumedo pernah menulis, manusia itu kan seperti di dalam penjara. Yang dipenjara dengan kebosanan, kejenuhan, yang ruangan selnya itu sempit, pengap, kemudian putus asa, depresi. Kapan saya ini bisa
bebas. Bisa berjalan-jalan kemana saya mau tanpa batas di udara yang terbuka, yang bebas. Tiba-tiba, saudara, ada orang melemparkan kunci. Satu bendel. Yang melempar kunci ini diumpamakan Sang Buddha. Gunakan kunci ini. Cocokkan pada lubangnya. Ada yang diputar ke kanan, ada yang diputar ke kiri, ada yang diputar 2 kali, ada yang diputar 1 kali. Kemudian tarik pintu itu, kamu akan bebas. Betapa bahagianya. Dia mengalami kungkungan, penderitaan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti tidak ada harapan. Sekarang ada kunci datang. Alangkah bahagianya. Tidak terbayangkan. Mungkin laparnya, mungkin andai kata saat waktu itu lapar, dia tidak ingin makan lagi. Harapan untuk bebas seperti layaknya manusia yang lain sekarang sudah tiba. Kuncinya ditaruh dulu. Dia melihat dan timbul harapan. Memang saat itu frustrasinya lenyap, depresinya lenyap, kejengkelannya lenyap, rasa tertekan menjadi lenyap, timbul harapan. Tetapi saudara lama menjadi bosan. Buktinya ya tetap di sini. Kapan saya bisa bebas? Ya memang, karena Anda tidak pernah menggunakan kunci itu. Kunci itu hanya memberikan harapan, tapi Anda tidak pernah menggunakan. Tidak pernah mencocokkan di lubang kunci satu persatu dan membuka beberapa pintu, tidak pernah. Memang sementara timbul harapan, depresi, kejengkelan, kejenuhan lenyap. Tetapi lama-lama menjadi bosan. Ya akhirnya begini saja. Nggak ada perubahan. Lalu kuncinya dilempar lewat lubang angin. Lebih-lebih lagi, saudara. Lebih-lebih lagi. Sekarang dia sudah tidak punya kunci. Agama persis seperti kunci. Apakah kunci itu punya kekuatan dan kemampuan membebaskan saudara? Tidak. Apakah agama punya kekuatan dan kemampuan membebaskan saudara? Tidak. Agama itu sama seperti kunci. Agama itu hanya konvensi, perjanjian, resep. Apakah resep bisa membuat saudara kenyang? Tidak. Siapa yang akan membebaskan saudara? Usaha saudara sendiri. Dengan menggunakan kunci itu. Tetapi kunci itu sendiri tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan. Saudara harus melihat agama pada proporsi yang wajar. Agama tidak segala-galanya, saudara. Wah, agama Buddha ini cocok saya. Masuk akal, nalar, pendeknya hebat. Saya sekali Buddhis, tetap Buddhis. Ya, paling saudara hanya bikin puas saja. Tidak lebih. Seperti saudara punya kunci, puas. Dan kunci itu pasti cocok, pasti. Tetapi tidak mempunyai kekuatan membebaskan saudara. Karena yang punya kekuatan itu saudara sendiri. Dengan menggunakan kunci itu. Kekuatan saudara sendiri tanpa kunci ya tidak bisa membuka pintu. Tapi kunci itu sendiri tidak bisa berbuat sesuatu. Sama dengan agama yang saudara anut. Sama dengan dhamma yang saudara yakini. Yang saudara banggakan. Dhamma itu sendiri tidak punya kekuatan. Saudara harus menggunakan kekuatan saudara dengan alat dhamma untuk membuka pintu. Sesuai dengan sistemnya. Meskipun tidak semua pintu terbuka. Kalau beberapa pintu sudah terbuka. Masih mending saudara. Ruangan saudara sudah agak lebar. Tidak sempit. Kalau dulu mendapatkan ruangan yang sempit. Sekarang pintu-pintu bisa dibuka sebagian. Ruangannya sudah agak lebar.
meskipun tidak bisa bebas. Jadi jangan salah mengerti dengan agama, saudara. Wah, saya punya resep. Masakan Prancis, masakan Cina, masakan Bali, masakan Jepang. Tapi saudara tidak pernah menggunakan usaha saudara untuk mencoba. Saudara tidak akan pernah menikmati. Memang tidak punya resep ya tidak bisa masak dengan baik. Ngawur. Tetapi resep itu sendiri tidak bisa memberikan kenikmatan. Siapa yang bisa memberikan kenikmatan? Usaha saudara sendiri dengan menggunakan resep. Siapa yang bisa membuat hidup saudara maju? Usaha saudara sendiri dengan menggunakan cara-cara yang diberikan oleh agama. Tetapi agama itu sendiri seperti perjanjian, seperti kunci. Dia tidak bisa berbuat sesuatu. Dia tidak punya kekuatan sesuatu kalau kita tidak menggunakan. Kalau saudara bisa memahami pernyataan yang saya sampaikan ini, saudara akan mengerti dengan baik. Dan bisa meletakkan agama sebagaimana adanya. Dan pernyataan saya ini bukan meremehkan agama. Tetapi saya ingin meletakkan agama di tempat yang wajar. Saya pernah membaca satu tulisan. Tulisannya cukup menyentuh. Harap diingat, agama itu bukan Tuhan loh. Iya ya, agama itu sih bukan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sering kepleset menganggap agama itu hampir sama dengan Tuhan. Padahal agama itu hanya petunjuk-petunjuk yang tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan kalau kita tidak menggunakan. Saudara-saudara, oleh karena itu saya sangat berbesar hati dan memberikan penghargaan. Saudara-saudara sejak masih muda sekali sudah mengenal Dhamma. Sehingga membuat saudara mempunyai persiapan untuk menjadikan kehidupan ini lebih berguna. Saudara-saudara, apakah yang ditunjukkan Sang Buddha tentang kehidupan ini? Kehidupan ini tidak berjalan begitu saja. Tetapi ada sistem yang pasti dan jelas yang mendasari kehidupan itu. Apa yang sering ditekankan Sang Buddha dan tidak bisa ditawar untuk dimengerti. Dari sekian banyak yang harus kita mengerti, tidak lain adalah salah satu sistem yang menandai kehidupan kita ini adalah perubahan. Dan perubahan itu bukan tidak menentu. Perubahan yang kita alami itu sesungguhnya berjalan berdasarkan rumusan yang pasti. Saudara pernah mendengar hukum karma? Nah, hukum karma itu salah satu konsekuensi dari perubahan. Salah satu sistem yang mendasari perubahan itu adalah hukum karma. Konsekuensi dari sistem perubahan ini adalah tidak ada yang tidak berubah dari kehidupan ini. Ya, pernyataan itu sebetulnya seperti itu kan hanya permainan logika. Bukan, saudara. Sistem perubahan ini adalah satu sistem yang pasti, yang mendasari semua kehidupan. Sehingga kita tidak bisa menemukan sesuatu dalam kehidupan ini yang tidak terkena perubahan. Tidak ada sesuatu yang kita bisa menemukan sebagai sesuatu yang kekal. Kalau kita bisa menemukan sesuatu sebagai sesuatu yang kekal yang tidak berubah,
maka perubahan ini bukan merupakan kepastian dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, konsekuensi dari menerima, dari mengerti perubahan atau anicca adalah anatta. Saudara, sekali lagi, kita sekarang berbicara tentang kehidupan. Kita tidak berbicara tentang Tuhan. Apa Tuhan itu tidak hidup? Dikatakan hidup ya salah, dikatakan tidak hidup ya salah. Dikatakan dekat ya salah, dikatakan jauh ya salah. Karena Tuhan itu bukan sesuatu. Dan kita sekarang tidak membicarakan yang bukan sesuatu itu. Saudara, di Solo kemarin ada seorang mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa itu sudah sarjana dari biologi. Dia beberapa kali mendengarkan khotbah-khotbah lewat kaset, khotbah-khotbah Buddhis. Kemudian ingin mendengarkan ceramah Dhamma langsung. Dia mendengarkan dengan tekun. Dan maaf, memang dia bukan seorang umat Buddha. Selesai saya memberikan ceramah, ada waktu istirahat untuk siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kebetulan dia duduk di belakang saya. Dia memberikan komentar. Loh, apa yang Bante tadi sampaikan itu kan sesuatu yang sudah pasti toh. Ya artinya semua orang itu mengalami begitu. Saya mengatakan, lah iya betul. Dia susah melanjutkan kalimatnya. Saya bisa meraba perasaannya. Apa yang timbul dalam perasaan wanita ini? Dia tidak begitu simpati dengan agama Buddha. Tetapi akan mencemooh itu sulit. Jadi cemoohannya itu keluarnya itu lucu jadi. Loh itu kan sudah pasti tuh Bante. Nah ya iya saya bilang. Kenapa? Nah itu kan sudah pasti. Semua orang akan mengalami begitu. Iya. Kan betul loh. Akhirnya keluar dia. Mungkin dia setelah berputar keluar. Ya mengapa kok dijelaskan, diuraikan begitu. Perubahan. Ya. Kita tidak bijaksana untuk mengukui sesuatu. Pasti akan terjadi perubahan. Persoalan muncul karena ada sebabnya. Itu kan ya sudah logis. Ya kenapa kok saya mendengar ceramah itu kok isinya kok hampir begitu terus. Jadi ya saking jengkelnya mungkin ya. Tidak bisa mengatakan itu salah atau tidak benar. Yang sudah pasti kok diceritakan itu giopo begitu ya. Elah. Manusia saudara ya. Manusia itu justru sulit untuk menerima yang sudah pasti itu sulit. Tapi kalau menerima yang belum pasti itu, wah menarik. Rumahnya salah pintu, ini ada yang menjaga, wah menarik. Ada seorang biku mengatakan, di wihara Mendut itu, ya, katanya ya, bisa maju, bisa sukses, karena Bante Panya ini dibantu oleh 9 dewa. Ini cerita, ini dongeng sungguh-sungguh, bukan kejadian sungguh-sungguh, saudara. Dongeng sungguh-sungguh. Ya bukan saya berkhayal. Ada orang yang mengatakan begitu. Saya tidak usah sebutkan orang itu siapa. Nah kata-kata itu didengar oleh seseorang umat Buddha. Tante-tante. Biasanya wanita senang yang cerita begini-begini. Spontan dia mengatakan, di mana Bante, di mana? Tempatnya Dewa 9 itu di mana? Langsung dia tanya tempatnya Dewa yang 9 itu di mana? Saya mengatakan, tidak usah tanya tante. Mau hubungan langsung, tidak bisa.
Kalau mau hubungan harus lewat saya. Saudara, saya katakan kepada mahasiswi itu, kepada sarjana itu yang baru lulus tahun ini. Ya memang, apa yang saya sampaikan itu saudara sudah bisa menangkap sesuatu yang dialami oleh semua orang. Seperti saya jelaskan tentang orang yang membawa lari 30 miliar. Sekarang dia menderita, sekarang dia gelisah, tidak punya ketentraman. Siapa yang membuat dia tidak tentram hidupnya itu? Siapa? Kan dia sendiri. Lah iya Bante, itu sudah pasti toh. Lah iya, apa kamu mau bilang tidak begitu? Ya mengapa diceritakan? Ya supaya yang lain-lain Anda sekalian itu jangan seperti itu. Karena penderitaan dan kesulitan itu tidak datang dari luar. Itu kita sendiri yang membuat sebabnya. Dan itu adalah kewajiban saya sebagai rohaniwan, sebagai biku, untuk menasehati masyarakat. Kalau Anda mendengar sekali lewat kaset lalu mengatakan sudah pasti dan itu benar, dan kemudian berhati-hati dan kemudian menjadi orang baik, selamat. Saya akan mengucapkan selamat pada Anda. Tapi kan tidak semua orang seperti Anda. Saudara-saudara, ketidakkekalan atau perubahan, anicca sesungguhnya tidak kekal. Dan tidak kekal itu mengakibatkan perubahan. Perubahan itu sering disebut juga dengan duka. Duka di sini bukan penderitaan. Duka di sini artinya perubahan. Karena segala sesuatu tidak kekal. Dan perubahan itu membawa konsekuensi tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Saudara, apa maksud Sang Buddha untuk menjelaskan ini? Maksud Sang Buddha menjelaskan ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini sesuai dengan sistemnya. Kalau kita menghadapi kehidupan ini sesuai dengan sistemnya, kita akan terbebas dari dukkha wedana, alias rasa menderita. Jangan bingung duka di sini dengan duka di sini. Sama-sama dukanya, tapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Saudara-saudara, ini adalah masalah sehari-hari. Misalnya saudara baru membeli tape, tiba-tiba jatuh. Akan timbul dukkha wedana, rasa kecewa, rasa menderita. Tetapi kalau saudara mengingat, menyadari bahwa perubahan itu menjadi sistem dalam kehidupan ini, saudara bisa reduce, ya, mengurangi penderitaan itu, mengurangi rasa kecewa itu. Tadi pagi saya menjelang siang, saya ketemuan seorang sudah selesai, D2 sudah selesai. Dia sedang jatuh hati kepada seorang pria yang anaknya sudah 3, tetapi sudah cerai. Dan anaknya itu ikut pria ini. Apa yang menjadi masalah? Masalahnya juga akhirnya ke sini, saudara. Jadi sesungguhnya mengerti anicca dukkha anatta itulah mengerti agama Buddha. Tetapi lebih dari mengerti, menyadari atau menerima anicca dukkha anatta itulah sesungguhnya praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi persoalan? Persoalannya adalah calon pacarnya itu yang duda, yang anaknya 3 itu kok kelihatannya sekarang mulai tidak setia. Bante kelihatannya kok dia punya cewek-cewek lain. Oh, bagi saya gampang sekali, saudara. Gampang sekali. Ya. Memang biku itu kadang-kadang diminta nasihat yang macam-macam. Pagi-pagi ada orang datang, dia sering membeli beras.
dari pegawai negeri yang dapat jatah beras. Kalau dapat jatah itu berasnya tidak dimakan tapi dijual. Nah sekarang pegawai negeri di Magelang itu jatahnya hanya sedikit. Karena sebagian beras dimasak di kantor, makan di kantor. Lalu dia cari mata pencaharian tambahan, mau masuk beras di karoseri New Armada. Kalau satu truk itu berapa ton begitu? Untungnya bisa 90.000. Kalau satu bulan bisa masuk 3 truk ya lumayan. Nah semua bawahan sudah oke. Dia mengatakan, kalau kamu mau ini tinggal satu, kami semua akan membantu kamu. Berarti kalau dia menjadi pemasok yang lama di out. Hanya kurang satu. Kamu harus mendapatkan persetujuan dari ibu ini. Lalu saya tanya, siapa ibu itu? Ibu itu adalah istrinya bos. Top bos. Lalu, apa yang jadi persoalan? Bante, saya kemari ini ya saya mohon, apa Bante bisa membuat surat? Saya pikir, wah, ketua Sangga Nayaka bikin rekomendasi supaya dia diterima jadi pemasok beras. Macam-macam saudara, macam-macam masalah, macam-macam. Nah, saya ingin cerita tentang masalah wanita yang senang dengan duda yang anaknya 3 ini. Saya memberikan nasihat gampang sekali. Ya kalau begitu ya jangan diteruskan. Wah Bante, tetapi sulit itu Bante. Saya ini ya masih cinta, senang sama dia. Ingat ya anaknya 3. Dan sekarang katanya Anda sendiri cerita sekarang tidak setia. Apa kamu sanggup kalau nanti jadi menikah ambil keputusan? Apa kamu sanggup? Kamu sudah berpikir jauh? Jangan hanya emosi. Anaknya 3. Tidak hanya 1 loh, 3. Dan dia sekarang tidak setia. Bagaimana hari kemudian? Dia diem. Sanggup Bante. Kalau sanggup teruskan. Saya kan gampang toh saudara. Ya tinggal begitu saja. Dia diem. Wah tapi itu loh Bante, bagaimana? Tadi malam itu saya jalan-jalan ketemu dia bawa cewek lain. Saya sakit. Karena itu pagi-pagi saya kesini. Tadi malam saya baru lihat dia. Saya bilang, ya kalau begitu selesai saja dong. Diem lagi lah, kan susah. Kasih nasihat begini susah saudara. Akhirnya saya bilang, yang bisa mengambil keputusan itu Anda, bukan orang lain dan juga bukan saya. Sekarang Anda tinggal, ini faktanya, demikian bakal terjadi resikonya. Sanggup? Sanggup ya, Anda jalani. Sambil memperbaiki dia. Dengan bermacam-macam cara. Anda tidak sanggup? Ya lepaskan. Siapa yang ambil keputusan? Anda sendiri. Apa sebetulnya yang menjadi persoalan, saudara? Yang menjadi persoalan sebetulnya juga kemari. Sulit melihat perubahan. Dan sudah kenal sudah kenal berhari-hari. Sampai dia mengatakan, Bante loh, saya ini, apa sudah deket toh saudara? Oh saya ini ya, sudah mendalam sekali Bante. Saya pikir, dalamnya kayak apa? Sampai di mana? Iya. Jadi sulit dia melihat perubahan. Apalagi membuat perubahan. Meskipun itu menjadi baik, sulit. Nah, apa yang menjadi persoalan? Yang menjadi persoalan adalah kilesa. Kilesa ini yang membuat, bukan yang membuat yang tidak kekal menjadi kekal. Kilesa ini yang membuat pengetahuan atau pengertian sama didik menjadi sulit untuk dipunyai. Saudara-saudara,
Inilah contoh-contoh yang gampang. Apa yang saya maksudkan, apa yang menjadi tujuan saya menjelaskan ini? Suatu saat saudara harus menghadapi perubahan. Termasuk yang berat-berat seperti kasusnya wanita yang punya pacar duda beranak 3 ini. Dan kalau saudara mengerti sistem dari kehidupan ini, menerima sistem dari kehidupan ini, tidak banyak saudara harus menanggung penderitaan dan kekecewaan. Saudara-saudara, memang ini yang agak berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan sekuler, dengan ilmu-ilmu sekuler. Meskipun tidak terlalu banyak berbeda. Saudara punya resep masakan. Saudara punya cara bagaimana merakit radio, bagaimana merakit mesin, bagaimana jalannya mesin itu, nalar, logis. Tapi tidak pernah latihan itu akan menjadi, belum tentu saudara bisa membuat mesin itu. Tetapi kalau saudara pernah melatih, maka saudara akan setidak-tidaknya sedikit mampu. Demikian juga, apalagi ini bukan pengetahuan intelektual, tetapi saya akan menggunakan istilah yang mungkin tidak tepat, tetapi untuk membedakan pengetahuan intelektual, ini adalah pengetahuan mental. Perubahan itu tidak sekedar dimengerti secara nalar, tetapi harus diketahui secara mental. Saudara, ya kalau anak muda ini sulit. Sesuatu yang paling disenangi dan dicintai ya hanya pacar. Ya. Saya sulit memberikan perumpamaan yang lain. Pokoknya segala milik kalah dengan pacar. Ya. Saudara mengerti, pertemuan bisa terjadi dan perpisahan juga bisa terjadi. Pohon bisa tumbuh, menjadi besar dan kemudian tumbang. Itu pengetahuan intelektual. Tapi kalau melihat bendanya rusak, melihat mengalami pacarnya kemudian bukannya dia yang mau memutus, pacarnya yang kemudian pergi, itu menjadi sulit. Sulit untuk menerima itu sebagai kenyataan. Karena membutuhkan pengetahuan mental, tidak sekedar ngerti secara intelek. Logikanya, nalarnya, semuanya berubah. Itu sudah pasti, Pandai sudah pasti ya, memang sudah pasti. Saking jengkelnya mungkin tidak punya alasan untuk mendebat saya. Tetapi berapa kemampuan saudara? Seberapa jauh kemampuan saudara untuk menerima ketidakpastian itu sebagai realita? Nah, saudara-saudara, memang pengetahuan ini tidak ada hubungannya dengan cari duit, dengan hidupnya menjadi jaya. Tetapi pengetahuan ini akan memperkuat mental saudara, akan menjaga ketentraman dalam kehidupan ini. Apa toh yang dicari dalam hidup ini kalau bukan ketentraman? Apa saudara senang materinya berlimpah-limpah? Pangkatnya tinggi tapi gelisah terus. Was-was, khawatir. Apa senang saudara punya 30 miliar seperti cerita dari Tulungagung itu? Mengapa tidak pilih jadi biku saja? Saya tidak punya miliar, tetapi saya mampu menggunakan fasilitas sampai miliar. Sami mawon, sama saja. Mati yang tidak dibawa aja kok. Buat apa merasa memiliki? Mati tidak dibawa saja. Saudara-saudara, kilesa itu akhirnya juga kembali kepada sekarang bagaimana Bante kilesa itu supaya apa kilesa itu? Kilesa itu yang membuat batin menjadi gelap. Hal-hal yang rasional pun harus tidak digubris lagi. Karena kekotoran batin. Kotor itu batin menjadi gelap.
kekotoran batin. Nah, kekotoran batin ini seperti lingkaran setan, saudara, seperti bola salju. Kalau di tempat salju kita membuat bola makin menggelinding, makin jadi besar, karena salju-salju yang lain itu melekat. Makin jadi besar, gelindingnya makin banter. Kekotoran batin ini membuat kita sulit menerima perubahan. Dan kalau kita tidak kejam kepada diri kita sendiri untuk mau melihat perubahan, kekotoran batin ini seperti dimanjakan. Dia semakin tebal. Dan kita menjadi semakin sulit melihat, saya tidak ingin mengatakan kenyataan, melihat sistem dari kehidupan ini. Perubahan itu sistem kok, saudara. Itu sudah pasti. Dan berubahnya itu karepnya siapa? Kehendaknya siapa? Itu kehendaknya sistem. Kalau saudara menanam biji, saya sedang menanam biji terate. 3 hari saya lihat, wah sudah tumbuh. Ya. Tapi ya harus sabar. Karena biji terate itu berubah sesuai dengan sistemnya. Kalau tidak cukup beberapa hari, dia tidak bisa naik dan tidak bisa berbunga. Dia tidak bisa berubah menurut selera kita. Karena perubahan itu merupakan satu sistem yang pasti. Saudara-saudara, apakah hal ini tidak membuat kehidupan ini menjadi tidak bisa berkutik, Bante? Siapa yang mengatakan tidak bisa berkutik, saudara? Kalau saya berpikir malah enak. Kalau sistemnya sudah dikuasai, kita berjalan dengan tenang dimanapun juga. Kan begitu, seperti Manggala Sutta. Tenang berjalan dimanapun juga. Karena sudah tahu, sistem yang tidak bisa ditawar, yang berlaku universal dan pasti. Dan perubahan itu bukan menurut kehendak sesuatu atau menurut kehendak makhluk, tetapi merupakan satu sistem. Dan sistem itu berlaku begitu. Nah, saudara-saudara, untuk supaya kita lebih mudah menerima sistem itu sebagai realita, kekotoran batin itu tidak boleh diperbesar. Bante, apakah bisa toh orang hidup tanpa kekotoran batin? Ya memang, sebelum mencapai kesucian itu tidak bisa, tetap kita punya. Nah, kalau hidup tanpa kekotoran batin itu apa bisa bergairah? Siapa bilang, saudara? Apakah kalau saudara membuat hal-hal yang bermanfaat, yang baik, itu tidak membawa gairah? Jangan saudara ini terobsesi, mempunyai pandangan bahwa yang membawa kenikmatan itu hanya hawa nafsu. Itu sesuatu yang amat salah itu. Apakah selain hawa nafsu tidak ada kenikmatan? Apakah yang namanya nikmat itu hanya makan, hanya tidur nyenyak, hanya duduk-duduk? Apa hanya itu? Apa tidak ada kenikmatan yang lain? Seandainya kita ini, makanan kita tidak bisa memilih, apakah kita lalu hidup kita tersiksa? Apakah tidak ada kenikmatan lain yang membuat kita menjadi bergairah dan menikmati kehidupan ini? Apakah tidak ada yang lain? Alangkah rendahnya, saudara, kalau saudara melihat seksual dan makan dan tidur sebagai kenikmatan. Itu kan yang mempunyai jurus 4 itu tadi. Nanti buahnya yang terakhir bongpai, ya sudah, kenikmatan abadi menurut dia. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri uraian ini. Nah, ini sudah jam 9:04, 1 jam seperempatnya. Dengan satu segi yang perlu kita perhatikan. Apa yang membuat kilesa ini
tidak bisa berkurang. Yang membuat kilesa atau kekotoran batin itu tidak bisa berkurang karena kekotoran batin itu selalu dituruti. Satu, dan yang kedua, tidak cukup kekuatan pengertiannya untuk menyadari kehidupan ini tidak kekal, selalu berubah. Makin keras, makin banter kekotoran batin itu mendapatkan kenikmatan, dia akan makin sulit, makin takut, makin jerih kalau kenikmatan ini lalu berubah. Kan begitu. Kalau sesuatu yang tidak kita nikmati berubah, luah-luah. Kan begitu. Kalau misalnya anjingnya tetangga yang sudah tidak bagus, budukan, suka masuk ke rumah kita, ya, suatu ketika mungkin ketelindes, luah-luah. Ya. Tetapi kalau sesuatu itu menarik, harganya mahal, anjing ada yang ratusan ribu, ya, kita kepingin, kita bisa dapat, kemudian tercuri, kemudian ketendang mobil, nah itu menjadi sulit kita menerima. Meskipun belum berubah, kita menjadi amat khawatir kalau perubahan itu terjadi. Apalagi kalau kenikmatannya itu tambah kandel, tambah tebal, makin sulit lagi melihat atau memikirkan perubahan. Mengapa, Bante, kekotoran batin itu tidak gampang diatasi? Saudara-saudara, ini perlu sekali bagi saudara. Kalau yang sudah angkatan 60-an, memang ya sulit. Tapi bagi saudara lebih mudah. Ada biangnya, biang keladinya, yang membuat kekotoran batin itu mudah untuk dipuaskan, mudah untuk diikuti, yaitu sanya dan wedana. Sangkara itu bentuk-bentuk pikiran, saudara, termasuk penalaran, logika dan sebagainya. Dia tidak menjadi biang yang begitu mengganggu, tetapi sanya dan wedana ini menjadi biang. Sanya itu apa? Sanya itu pencerapan, atau lebih mudah lagi ditulis ingatan. Dan wedana itu perasaan. Ini saudara, ini yang sangat mengganggu. Mengapa saudara ingin melakukan lagi? Karena ada kesan. Dan kesannya itu enak. Karena itu kan dinasihatkan, kalau baik itu ya menjadi biku masih muda, jangan sudah agak tua. Itu kesannya sudah banyak. Kalau masih muda belum banyak kesannya. Duh, tapi kan kepengin, Bante. Itu tidak seberapa kuat, saudara. Kepengin yang tidak didorong oleh kesan itu tidak begitu kuat. Tapi kalau sudah punya kesan, sudah punya pengalaman, ya, kesan itu pengalaman. Nah, kepenginnya lagi itu menjadi lebih kuat. Itu hukum juga. Itu sistem pikiran. Sistem mental. Coba sekarang contohnya begini. Saudara tidak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya orang minum arak. Cap. Apa ya? Aduh itu. Cap tikus apa? Ya, atau anggur lah, coba begitu. Wah, katanya enak. Ada yang sampai teler itu ya. Lagi. Enaknya seberapa toh? Dengan 7 Up, 7 UP? Lain. Ya, kalau saya sebagai biku, ya bagi saya favorit saya minum teh. Dengan teh kayak apa toh?
Minum teh itu ya kalau haus ada teh dan tehnya itu saya cocok ya itu saya suka. Tapi ya tidak begitu habis banyak. Seperti apa minuman keras? Saudara tidak bisa membayangkan siapa di antara saudara yang pernah. Nah, yang pernah itu bisa membayangkan, tapi yang saudara tidak pernah ini sulit untuk di mana nikmatnya itu. Ya memang suatu ketika si kelintas, ya cobalah tak ngerasa bagaimana nikmatnya. Tetapi hanya muncul begitu saja, kemudian tenggelam. Tidak ingin sekali untuk minum minuman keras, tidak. Tapi bagi mereka yang pernah minum, dan yang pernah minum itu merasakan kenikmatan itu akan sini. Ayo datang lagi gitu. Ya. Apalagi kalau kenikmatan itu sudah beberapa kali. Wah, itu berat sekali, saudara. Sulit. Karena itu, kalau saudara itu belum resmi berkeluarga ya, yang begitu-begitu itu nanti dulu. Ya. Kalau nanti awe-awe susah itu nanti ya. Nah kalau susah bagaimana? Siapa yang membuat? Ya saudara sendiri, siapa? Nah, ingatan itu bisa memanggil-manggil karena wedana. Perasaan yang tidak menyenangkan tentu tidak akan memanggil-manggil. Perasaan yang tidak menyenangkan itu membuat kita untuk a priori, untuk menghindari trauma dan sebagainya. Ya. Tetapi yang menyenangkan itu akan memanggil-manggil. Oleh karena itu, bagi mereka yang bisa mengatasi kekotoran batin, apakah tidak mempunyai sanya, tidak mempunyai wedana, tetap mempunyai sanya, tetap mempunyai wedana. Arahat Sotapanna tetap punya ingatan, tetap punya perasaan, tetap punya pikiran, tetap punya jasmani. Apa tidak pancakanda, hanya 1-2 kanda saja. Tetapi tidak menjadi melekat. Ingatannya tidak ngawe-awe lagi. Kalau kita ini, sanya ini menjadi sanya upadana kanda. Upadana ini artinya lekat. Sanya ini membuat, ingatan itu membuat kita lekat. Wedana ini bagi kita menjadi wedana upadana kanda. Bagi Arya Pugala yang telah mencapai kesucian itu ditandai dengan dilihatnya ketidakkekalan sebagai realita. Perasaan itu tidak menjadi kelekatan, hanya kelompok perasaan. Kalau rasa senang muncul, ini kelompok perasaan. Sudah. Tapi tidak membuat kita upadana, ketagihan, kepingin kembali. Nah, itu upadana. Dan tidak pernah kenyang. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengingatkan kepada saudara, cobalah memori-memori yang manis tetapi yang berbahaya itu diminimalkan. Karena itu akan mengganggu saudara nanti. Cari saja memori-memori yang manis yang tidak berbahaya. Kenikmatan belajar. Kenikmatan menolong orang lain. Ya. Melakukan pekerjaan sosial. Kenikmatan berbuat baik. Kenikmatan bermeditasi. Itu memberikan kenikmatan. Apakah tidak membawa kelekatan, Bante? Iya. Tetapi itu tidak sebahaya kelekatan akibat kilesa. Karena kenikmatan-kenikmatan hasil dari perbuatan baik itu adalah langkah, adalah persiapan, atau adalah kondisi yang lebih mudah bagi kita untuk mengerti dan melihat perubahan. Tapi kelekatan-kelekatan dari kenikmatan akibat kekotoran batin itu sulit. Sulit, kondisi yang sulit bagi kita untuk melihat perubahan. Apalagi menerima perubahan.
Senang berbuat baik itu kan ketagihan, Bante. Iya, betul. Biar saja ketagihan berbuat baik dulu daripada ketagihan berbuat jahat. Karena sesudah ketagihan berbuat baik, dia tidak akan ketagihan lagi berbuat jahat. Baru jurus yang ketiga, bukan pangsai. Jurus yang ketiga diajari. Lekat pada kenikmatan berbuat baik itu juga tidak bijaksana. Nikmatnya orang meditasi, nikmatnya orang di wisuda itu ya sebentar. Kan sebentar toh. Apa saudara mau senang terus di wisuda tiap hari? Ya tidak toh. Ya. Sehingga menjadi bersih. Jadi memang berbuat baik itu melekat. Meditasi itu bisa melekat. Tapi lebih baik ketagihan berbuat baik daripada ketagihan berbuat jahat. Karena sesudah dia ketagihan berbuat baik, dia menjadi jauh dari berbuat jahat. Lalu kemudian ditingkatkan pengetahuannya menuju kebijaksanaan. Berbuat baiklah terus, tetapi jangan lekat pada hasilnya. Itulah tujuan terakhir agama Buddha. Nah, itulah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Dan apa yang saya sampaikan itu sebagai satu sistem yang saling berhubungan. Jadi kalau saudara ingin mengambil satu sikap bagaimana mengurangi fenomena, mengurangi gejolak-gejolak yang ada, saudara harus melihat sistemnya. Kalau saudara tidak bisa melihat, kalau saudara tidak mau melihat sistemnya, untuk mengurangi, untuk menyelesaikan masalah sulit. Seperti ada orang puncak gunung, sesudah panen, entah panen tembakau, entah panen vanili, datang ke Salatiga. Wah, beli tip baru mahal. Nah, saking senengnya dicoba-coba. Setelah dibeli, dibawa, dicoba-coba, bunyi. Buanter itu. Entah dangdutan, entah apa itu. Wah, mateninya itu gak bisa dia. Off-nya gimana gak bisa. Buanter dangdutan seperti reklame jalan. Lalu masuk ke rumahnya Pak Kustono. Umat kita kan kenal kan saudara ya. Pak Kustono kaget, ini apa ini? Orang sinting apa? Reklame apa? Pak, ini saya baru beli Pak. Ini suaranya mateni gimana? Pak Kustono bilang, oh enggak bisa mateni toh. Iya enggak bisa mateni. Celupkan banyu saja, nanti kan mati. Ya memang mati saudara. Tapi kan bukan sistemnya begitu. Ya memang kalau tip bunyi, orangnya enggak bisa mateni, celup ke banyu, mesti mati nanti. Mati mesti. Tapi kan rusak. Enggak ngerti sistemnya. Nah persis sekali kehidupan ini begini. Saudara mau maju, mau menghentikan sesuatu, mau mengurangi sesuatu, harus mengerti sistemnya. Tidak mengerti sistemnya akan keliru. Dan Sang Buddha mulai mengajar Dhamma itu dengan mengenalkan sistem. Tidak memaksa saudara kok. Harus begini, jangan begini, kalau begini diancam. Tapi mengajarkan sistem dulu. Ada sistem perbuatan, yaitu hukum karma. Saudara mengerti berbuat baik akibatnya begini, membunuh akibatnya begini, mencuri akibatnya begini. Kalau saudara mengerti sistemnya, tidak usah disuruh. Saudara bisa memilih sendiri. Kan seperti saya menasehati orang yang jatuh cinta kepada duda beranak 3. Saya hanya ceritakan sistemnya saja. Sistemnya menikah dengan duda anak 3 ini sudah dipikirkan. Apalagi katanya dia tidak setia. Ya, itu sistemnya. Sekarang tinggal saudara punya keputusan, saudari punya keputusan. Bukan saya yang memutuskan. Kalau tidak mengerti sistemnya, ya ngawur nanti. Pokoknya saya seneng ya. Pokoknya ya enak. Tapi minuman keras bagaimana? Tapi dengan mengerti sistem itu, kita akan bisa mengambil sikap. Sayangnya sistem itu sulit untuk dimengerti karena kekotoran batin. Mengapa kekotoran batin begitu membutakan kita? Karena kesan dan kenikmatan. Rasa nikmat yang memberikan kesan yang mendalam. Itu membutakan kita.
Oleh karena itu berhati-hatilah dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak perlu, supaya saudara tidak menghancurkan kehidupan saudara sendiri. Yang dia yang bisa membawa lari 30 miliar itu kan karena kenikmatan. 1 juta dapat, 5 juta dapat, 40 juta dapat. Wah, kalau sekali hutang atau apa itu muslihatnya kurang canggih, dia sudah digebuki ya kapok. Sekali berhasil, nikmat kan? 2 kali berhasil, wah lebih berhasil ini. Wah, sang saya banter sampai 30 miliar. Nah, sudah 30 miliar dia harus pergi karena bahaya mengancam. Mengapa kok sampai begitu banyak? Ya karena sannya yang awe-awe terus untuk mengulangi penipuan. Karena berhasil. Nah, nanti akibatnya menjadi sangat-sangat menyengsarakan kita. Saya kira cukup sekian, saudara-saudara. Mungkin masih ada sekitar 10-15 menit kalau saudara ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Bagi umat Buddhis, apa yang paling baik dilaksanakan dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan dunia ini yang sangat heterogen, dan kehidupan yang akan datang? Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Yang paling baik untuk dilakukan adalah berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kan relatif. Itu menurut saudara. Menurut Dhamma, baik itu pasti. Membunuh tidak baik. Itu tidak relatif. Saudara bisa bersilat lidah menghalalkan perbuatan saudara membunuh. Tapi hukum sistem tetap jalan. Saudara tetap akan memetik akibat yang tidak enak karena sudah melenyapkan kehidupan lain. Apapun alasan saudara untuk menghalalkan perbuatan saudara, sistem tetap mengatakan itu adalah itu, nanti akibatnya ini. Mau dikatakan baik, dikatakan jahat, urusan kamu. Tapi membunuh itu, menghilangkan kehidupan itu nanti berakibat sakit-sakit dan umur pendek, bisa juga dibunuh oleh yang meninggal terbunuh dan sebagainya. Itu akibat. Memberikan bantuan, menolong, menahan marah, tidak membunuh itu baik. Meskipun kita dicemooh menjadi biku itu baik, saudara. Lebih bajingan lebih baik. Oh, urusan dia. Saya tidak terpengaruh kok. Saya mempunyai keyakinan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha menjadi biku yang baik, menjalankan peraturan, mengabdi kepada masyarakat itu baik. Tidak lebih jelek. Oh, lebih jelek. Oh, jauh di atas bajingan. Sekalipun orang mengatakan lebih jelek dari bajingan, urusan dia. Sebab kalau tidak ada baik dan jelek yang pasti, manusia itu akan menjadi bingung nanti. Apa pedomannya? Apa patokannya nanti? Loh, baik dan jelek itu kan hanya di tangan Tuhan. Lalu taunya dari mana? Ya untung-untungan sudahlah. Iya. Membunuh itu bagi mata manusia jahat. Iya, tapi bagi mata Tuhan belum tentu. Wah ya, kalau begitu sulit. Kalau begitu pengadilan itu bubar saja. Bagi manusia itu mungkin mencuri itu jelek. Tapi bagi Tuhan bisa lain. Lalu tinggi mana manusia sama Tuhan? Walah, kalau begitu ya memang sulit. Tidak ada kepastian nanti. Bagi Dharma baik atau jelek itu pasti. Dari mana pastinya? Dari akibatnya. Nah, akibatnya kan nanti. Sang Buddha menunjukkan. Perbuatan yang kalau dilakukan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, membawa penyesalan, merasa bersalah, itu adalah kejahatan. Perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, yang kalau dilakukan tidak membawa penyesalan, itu adalah kebaikan. Di dalam Dhammapada kan ada yang tidak membawa ratap tangis dan kesedihan, itu kebaikan. Tapi ada loh Bante orang berbuat jahat lalu tenang-tenang saja. Wah, ini sudah mungkin ya profesional. Ini sudah tidak seperti manusia lagi mungkin. Ya karena sudah terlalu sering. Kita melihat akibatnya. Seperti orang mengatakan, saya tidak melanggar sila kok.
Binatang-binatang itu mati itu kan resikonya sendiri. Iya, kalau saudara tidak lihat. Tapi kalau saudara lihat itu ada semut banyak. Lalu saudara injek-injek terus. Saudara tahu itu semut, itu makhluk. Kalau diinjek mati. Dan saudara menginjek dan semut itu mati. Itu perbuatan yang tidak baik. Kecuali tidak lihat. Kalau tidak lihat itu tidak ada kehendak. Seperti masak kepiting. Disuruh berjalan di atas ujian. Di atas jembatan, di atas air panas. Kalau jatuh, risiko sendiri. Ya memang dibuat jatuh. Kalau tidak bisa jatuh, disuruh 2 kali, ya mesti jatuh. Akibatnya bagaimana? Kalau tidak mau pusing, kita lihat akibatnya saja. Kalau akibatnya itu memang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, membawa kesedihan, ratap tangis, penyesalan, itu kejahatan. Meskipun kita bisa memoles, mencarikan alasan sehingga itu menjadi sah, reasonable, masuk akal. Seluruh kampung mengatakan kamu sudah wajar begitu ya, tapi hukum alam, sistem dharma ya, sistem yang universal itu akan berjalan terus. Tuhan itu tidak bisa disuap, saudara. Begitu tuh. Ya. Nah, Tuhan itu di dalam agama Buddha dimengerti sebagai hukum dharma, sebagai sistem yang abadi, sebagai sistem yang universal. Itulah pengertian Tuhan yang maha mengatur menurut kacamata, menurut pengertian umat Buddha. Bukan makhluk yang mempunyai wewenang yang kita sama sekali tidak mengerti. Tetapi hukum yang universal, tanpa awal, tanpa akhir. Tidak ada yang menciptakan, berlaku untuk semuanya. Maha adil. Itulah maha pengatur menurut keyakinan umat Buddha. Bagi umat beragama yang sangat tekun dan kusuk, dapatkah mereka berhubungan dengan Tuhannya tanpa lewat bersamadi? Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan Tuhan? Apakah berhubungan itu seperti saya berkomunikasi dengan Anda? Atau saya seperti mendapat bisikan dari makhluk halus? Padahal Tuhan itu kan tan keno kinoyongopo, tidak bisa dibayangkan. Kita membayangkan Tuhan kan seperti meremehkan Tuhan. Tidak menaruh pada proporsi yang sesungguhnya, kan begitu. Seperti biku lebih rendah dari bajingan itu kan tidak menaruh pada proporsi yang sebenarnya, kan begitu. Secara gampang begini saja, secara gampang. Agama Buddha tidak mendefinisikan lebih lanjut tentang Tuhan atau lebih banyak tentang Tuhan. Mengapa? Karena memang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita sekarang. Taruh saja ya, ini hanya perumpamaan, tapi jangan dibayangkan adanya begitu. Hanya perumpamaan untuk memudahkan saudara berpikir. Taruh saja Tuhan itu ada di sini. Nah, kita di sini kok. Bagaimana membayangkan yang ada di sini? Nah, para nabi, para pendiri agama, itu hanya menjelaskan sak perlune saja. Tapi tidak bisa menjelaskan detail tentang yang Maha Esa ini. Lalu bagaimana kita bisa mengerti dengan detail? Ya nanti kalau kita sudah tekan sini, baru ngerti. Nah, sekarang kita di sini kok mau apa? Mau debat ya seperti seperti kita sekarang mendebatkan keadaan di kutub utara sana, podo-podo orang ngerti nih. Kan begitu. Tetapi kalau kita berbuat baik, menghindari kejahatan kan naik. Makin dekat. Kalau nanti sudah mulai dekat kan lebih mengerti. Tidak hanya mengerti, lebih tahu. Kalau sudah tekan, namanya tahu. Tuhan itu tidak bisa dimengerti seperti ilmu. Hanya bisa disadari atau diketahui. Kalau kita sudah mencapai kesucian. Itu menurut sistem agama Buddha. Sebelum kita mencapai kesucian, kita tidak akan tahu Tuhan. Kita hanya ngerti sebatas yang kita perlu mengerti. Dari mana? Dari kitab suci. Modal kita sama-sama kok. Loh, tetapi Bante, kitab suci yang sana lain, yang sini yang lain. Ya enggak apa-apa, saudara cari saja yang cocok yang mana. Kan begitu. Ya memang lain. Made in India dengan made in Middle East ya lain dong. Tripitaka kan made in India. Yang kitab suci yang lain kan made in Timur Tengah. Ya lain.
Nggak usah disamakan, ya memang lain. Saudara mau pilih yang mana ya urusan saudara. Apa mau dipaksa India semua? Ya tidak dong. Kan begitu. Produknya, tempat produksinya berbeda. Bagaimana bisa sama? Nah, itu secara mudah saja. Begitu umat Buddha bersikap tentang Tuhan. Bisakah misteri kehidupan ini dikenal atau ditembus oleh seseorang yang mumpuni baik ilmu agama atau ilmu pengetahuan? Sebagian. Saya akan menjawab, saya hanya bisa menjawab sebagian. Ilmu-ilmu pengetahuan umum, biologi, zoologi, botani, ilmu-ilmu fisika dan sebagainya, itu kan juga misteri. Dikatakan misteri kalau kita belum bisa mengerti. Kalau kita sudah mengerti kan tahu sistemnya. Takjub ya tidak, meremehkan ya tidak. Ya sistemnya begitu. Tapi kita tidak bisa mengerti universe ini dengan semua sistemnya lengkap sempurna. Itu impossible, itu tidak mungkin. Sang Buddha juga tidak mengajarkan selengkap itu. Sang Buddha kan mengatakan, yang kuajarkan ini hanya daun di tanganku. Sedangkan daun yang di hutan ini para biku kan lebih banyak. Mengapa saya hanya mengajarkan yang segenggam? Karena yang segenggam ini yang perlu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Nah, yang di luar genggaman ini apa? Di luar genggaman ini ya ada ilmu bumi, ada ilmu falak, ada biologi, ada botani, ada ilmu bajingan segala macam itu. Ya, itu bukan urusan Sang Buddha. Urusan Sang Buddha yang satu genggam ini. Bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan kita dan membebaskan diri kita dari penderitaan. Itu kewajiban Sang Buddha. Dan kalau kita belajar kedua-duanya, ya ilmu pengetahuan, ya dhamma, tetap tidak bisa seluruhnya kita mengerti sistem semesta ini. Kita hanya mengerti sebagian. Dan saya anjurkan, mengertilah yang Anda perlu. Ilmu-ilmu bajingan tidak usah. Itu tidak ada gunanya itu, saudara. Bante, tadi dikatakan bahwa ingatan atau sanya yang manis itu berbahaya. Itu memancing untuk melakukan hal itu lagi, ketagihan. Bagaimana dengan ingatan tentang kegagalan? Apakah itu bisa memancing kita untuk mencobanya lagi? Padahal ada orang yang terus-menerus gagal dan terus tetap mencoba dan akhirnya berhasil. Bagaimanakah pendapat Bante? Justru kalau dia terus mencoba, dia tidak melekat. Dia tidak terobsesi dengan trauma kegagalan. Ya dulu gagal, tapi kondisi kan sudah berubah toh. Selama yang diusahakan itu bukan kejahatan. Dulu gagal, mau nggarong, orangnya jam 1 baru bangun, baru tidur. Kedua, punya kerja. Akhirnya berhasil, ya itu tidak menjadi anjuran saya. Karena kegagalan itu bisa membuat ketagihan. Ketagihannya apa? Ketagihan trauma. Begitu ingat takut, begitu ingat takut. Kan sami mawon loh. Dengan begitu ingat senang, begitu ingat senang, begitu ingat senang. Yang satu karena begitu ingat senang, begitu ingat senang, begitu ingat senang tidak dikendalikan, menarik untuk mengulangi lagi. Yang satu begitu ingat takut, begitu ingat takut, begitu ingat takut, mendorong untuk tidak mau lagi. Sama saja. Itu risikonya. Risiko kemelekatan. Kemelekatan pada kebencian atau kemelekatan pada kesenangan. Sama-sama membawa risiko. Tanpa kebijaksanaan. Yang terakhir. Menurut Bante, umat Buddha mengenal 3 hal yang kekal, yaitu yang esa, mutlak atau kekal, dhamma dan nibbana. Ketiga hal ini apakah berdiri sendiri-sendiri ataukah saling terkait? Yang kekal itu tidak bisa dibicarakan terlalu detail, saudara. Nanti kita akan merelatifkan yang kekal. Tuhan itu mutlak. Mutlak yang mutlak, jangan diomong-omongkan. Kalau diomongkan tidak mutlak lagi nanti, tidak konsekuen. Kita sering mengatakan asangkata dhamma itu sifat sesungguhnya. Asangkata itu kata sifat.
Nah, apakah yang asangkata dhamma? Yang asangkata dhamma itu adalah hukum-hukum semesta. Nibbana. Hukum semesta dengan nibbana itu berbeda atau lain? Tidak bisa dikatakan begitu, saudara. Api dengan panas itu berbeda atau lain? Nah, itu susah. Kalau api itu ya mesti panas. Meskipun panas belum tentu api ya, tapi api itu mesti panas. Kalau api tidak panas, ini tentu bukan api ini, api artifisial. Mungkin bola yang dibuat seperti api. Tapi kalau api itu ya panas. Itu sudah melekat itu. Kita tidak bisa lagi membedakan hukum dharma dengan nirwana itu sama atau berbeda. Tuhan dengan nirwana itu sama atau berbeda. Nah itu kan kita nanti akan mendebatkan yang kita sendiri belum pernah mencapai. Spekulatif nanti, spekulasi. Sering diumpamakan begini. Nibbana itu seperti puncak gunung. Tuhan itu keindahan, kesejukan, pandangan yang luas. Orang baru tahu Tuhan kalau dia sudah mencapai nirwana. Baru tahu. Sekarang ini hanya ngerti sithik. Dan begitu toh. Setelah orang mencapai kesucian alias bebas dari penderitaan, bahasa canggihnya nirwana atau nibbana, baru dia tahu Tuhan. Jadi kalau nirwana atau kesucian itu puncak gunung, Tuhan itu pemandangan yang indah, kesejukan. Apakah puncak gunung berbeda dengan keindahan? Ya sulit untuk membicarakan begitu. Karena kalau tidak sampai di puncak gunung, tidak bisa menikmati keindahan itu. Apakah keindahan itu berbeda dengan puncak gunung? Juga sulit. Karena kalau tidak mencapai puncak gunung, tidak bisa menikmati keindahan. Kalau tidak bisa mencapai nirwana, tidak bisa mengetahui Tuhan. Bukan mengetahui dengan mata daging ini, mengetahui dengan pengertian yang kita sendiri tidak mengerti itu. Mengetahui dengan mental sudah tentu. Apalagi kalau bicara dhamma yang lebih dalam tentang anatta. Lah yang mencapai nirwana ya tidak ada kok. Lah yang mengetahui siapa? Mbuh. Wah itu saudara lebih pusing lagi nanti. Lebih pusing lagi. Tapi kalau saudara pernah duduk di SMA tidak pusing. Air ini kan tidak ada toh saudara. Ini kan H2O toh. Air ini tidak ada. Yang ada hanya H2O. Hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu juga kumpulan dari molekul-molekul. Jadi minum air itu tidak ada. Nah kalau dikatakan minum air, ya ben gampang. Begitu. Tapi janjane ya sesungguhnya kan tidak ada toh air ini. Ini kan materi toh, molekul-molekul toh. Kan begitu toh. Oh ya bisa mengerti, Bante mengerti intelek. Ya, kalau saya menjelaskan nirwana itu kayak puncak gunung ya saudara bisa mengerti intelek, tapi belum mencapai. Itu kepuasan filosofis nantinya. Nah, orang-orang yang senang kaweruh itu senang kalau saya bicara begitu, senang sekali ya. Tetapi kembali kepada bumi lagi. Berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin. Jadikan hidup saudara ini punya artinya bagi orang lain. Minimal anak istri, lingkungan, syukur lebih banyak orang lagi. Hindari kejahatan, ketagihan tidak apa-apa asal ketagihan pada kebaikan. Itu adalah langkah untuk menuju kesucian. Tapi kalau ketagihan pada kejahatan, itu adalah langkah menjauh dari kebebasan. Kalau kesucian atau kebebasan itu sinonim dengan Tuhan, ketagihan pada kebaikan, langkah mendekat kepada Tuhan. Meskipun kebaikan itu bukan Tuhan sendiri. Tetapi ketagihan pada kejahatan itu menjauh pada Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Dan akibatnya adalah penderitaan. Saya kira cukup sekian saudara. Sudah jam 10 tepat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan saya masih mempunyai dhamma kelas sekali lagi tanggal 12. Kalau tanggal 11 nanti banyak yang keberatan. Saya di Solo dhamma kelas hari Selasa diprotes. Bagus dhamma kelas ini, banyak pengetahuannya. Tapi mbok jangan hari Selasa. Karena ada white snake legend.
Ditulis itu, diketik. Wah, ini sudah disiapkan dari rumah ini. Jengkelnya sama saya sudah disiapkan dari rumah ini. Dimohon tidak Selasa malam. Jadi yang akan datang tanggal 12 ya, hari Rabu malam. Dan itu adalah dhamma kelas yang terakhir bagi saya. Terima kasih, sampai bertemu hari Rabu malam.